Assalamualaikum, halo Penas, kembali lagi di channel saya, channel Amerikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja. Di sini ada sebuah informasi dari beritabulukumba.com. Rahasia terbesar Pi Network sebelum diketahui banyak orang. Oke, ini sangat menarik ya. Rahasia terbesarnya apa? Mari kita cari tahu bersama-sama ya. Sumber berita dari Jakarta, beritabulukumba.com, jaringan pengembang mata uang kripto Pi Network tak ada habisnya menjadi topik pembicaraan. Kali ini heboh dan viral tulisan yang mengungkapkan rahasia Pi Network yang belum diketahui kelayak ya, atau banyak orang gitulah ya. Seperti apa itu? Berikut artikel lengkapnya dikutip beritabulukumba.com dari grup Pi Network Indonesia, sebuah komunitas yang tergabung di Facebook. Apakah Pi Network punya aset yang besar ya? Dan mengapa China begitu yakin akan Pi Network? Mari kita pahami secara bahasa sederhana, bahasa yang simple, supaya kita tidak akan meninggalkan koin Pi dan paham akan Pi Network akan sukses gitu ya. Aset terbesar di Pi Network adalah teknologi blockchain Web3 atau Web3 dan komunitas yang sudah sangat besar yaitu 40 juta orang pengguna aktif. Mari kita pahami apa itu Web3 atau Web3, apa hubungannya kesuksesan Web3 dengan koin Pi. Ini yang belum pernah diulas oleh banyak ahli dan penyedia konten YouTube. Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas ya di video saya yang sudah beberapa bulan yang lalu gitulah ya. Mungkin di antara kalian banyak yang belum tahu mungkin ya. Ya, bagi yang sudah tahu silahkan skip, dan bagi yang belum tahu mari kita lanjut. Web3 atau Web3 adalah internet generasi ketiga, bisa disebut dengan web semantik. Karena dalam Web3 adalah teknologi AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan. Awalnya adalah Web 1 ya, Web 1 ya. Di sini orang hanya buat cerita dan dibaca, serba terbatas informasinya. Web 2 ya atau Web 2 orang bisa berkreasi dan upload di aplikasi YouTube atau Twitter dan juga Facebook ya. Dalam Web 2 perusahaan bisa membatasi atas konten kita karena mereka punya hak atas aplikasi mereka. Semua data pribadi kita dapat diolah dalam big data dan dimanfaatkan untuk kepentingan iklan. Juga rentan akan retasan atau di hacking gitu ya. Web 3 atau Web 3 dibangun di atas blockchain atau rantai blok yang sangat aman dan tidak akan ada peretasan sebab semua data ada pada kendali kita. Maka disebut desentralisasi. Apakah hubungan kesuksesan Pi Network dengan koin Pi? Ini adalah aset yang sangat besar, menghasilkan uang yang ultimate ya. Ultimate gitulah ya. Di samping Pi Network mengembangkan koin Pi Network akan menjadi tempat ribuan situs, aplikasi dan jaringan internet, dan tentunya mereka menyewa dan harus membayar ke Pi Network. Kita ketahui nilai aset satu aplikasi Twitter saja dijual mencapai 683 triliun rupiah. Dan kita lanjutkan. Itu masih satu aplikasi, belum lagi YouTube, Google, dan lain sebagainya yang jumlahnya jutaan aplikasi di dunia. Jika sebuah aplikasi menumpang atau ngontrak di blockchain-nya Pi Network, coba bayangkan jutaan situs aplikasi membayar ke Pi Network. Hal ini saya nggak bisa hitung ukuran nilainya. Akan tetapi jika satu aplikasi bisa menghasilkan ratusan triliun, dikalikan jutaan aplikasi di dunia dari aplikasi game, akuntansi, arsitektur, pemerintahan, dan lain sebagainya. Sungguh amat besar nilai aset Pi Network. Jika
Jadi jika ada mengatakan dari mana uang Pi Network asetnya ya, dari teknologi blockchain ini ya. Jadi Pi Network memiliki blockchain Web3 atau Web3 ya. Ya, memang sebenarnya pencipta dari Web3 ini atau Web3 ini bukan Dr. Nicholas Kokalis, tetapi mungkin sudah dibeli oleh Dr. Nicholas Kokalis ya, dan menjadi blockchainnya Pi Network Web3 ini menjadi miliknya Dr. Nicholas Kokalis atau Dr. Cheng Diovan gitu ya. Dan tentunya inilah yang bisa membuat Pi Network ini menghasilkan triliunan dolar gitu ya dari hasil pembayaran setiap aplikasi yang masuk ke dalam blockchain jaringan Pi ini ya. Makanya nilai Pi itu akan sangat tinggi ke depannya. Dan kita lanjutkan, di mana seluruh data aset negara akan tersimpan rapi di blockchain Pi Network, dan tentu Pi Network memberi tawaran supaya seluruh uang dunia disimpan di blockchain dan ditukar ke koin Pi. Tak terbayangkan jika ratusan triliun dolar akan mengalir diubah ke koin Pi. Wow ya. Tentu dengan koin Pi yang langka, harga nilai koin pun tak akan pernah turun karena semua negara, institusi, aplikasi, perusahaan, jasa, dan barang akan menggunakan teknologi blockchain Pi Network, yaitu Web3 tadi gitu ya, Web3. Di mana setiap aplikasi yang numpang akan membayar, dan itulah nilai aset koin yang kita pegang. Semakin banyak memakai Web3 atau Web3, Pi Network, semakin besar uang yang dihasilkan dan semakin naik harga dari sebuah nilai koin Pi. Nilai koin Pi tidak hanya ditentukan oleh global konsensus, karena global konsensus adalah titik awal dari tahap menentukan nilai koin Pi. Namun kenaikannya adalah karena uang yang dihasilkan dari penyewaan dan hasil iklan di internet generasi ketiga atau Web3 semakin besar, dan semua negara dan perusahaan akan beralih dari Web2 ke Web3, dan akibatnya jumlah uang atau nilai koin pun akan meningkat. Wow ya. Kelebihan dari Web3, semua orang semakin mudah semua hal pertanyaan, maka solusinya mesin akan memberi jawaban dari setiap persoalan. Sampai kontrak antar perusahaan pun bisa menggunakan smart kontrak gitu ya di Pi Network. Oke, mungkin inilah yang membuat daya tarik berbagai perusahaan-perusahaan besar dunia itu ingin sekali bergabung dalam jaringan Pi gitu ya, karena Pi ini memiliki keunggulan, dia sudah memiliki Web3 ya, blockchain sendiri Web3 ya. Seperti yang saya bilang barusan, mungkin ya Dr. Nicholas Kokalis ini sudah membeli Web3 ini dari penciptanya ya. Ingat, pencipta dari Web3 sendiri bukan Dr. Nicholas Kokalis, tetapi mungkin saja dibeli oleh Dr. Nicholas Kokalis gitu ya. Nah ya, jadi siapapun yang menjaring ke blockchain jaringan Pi ini tentu akan membayar ke pihak Pi Network ini ya, ke perusahaan Pi Network ini, yaitu ke Dr. Nicholas Kokalis maupun Dr. Cheng Diovan pastinya ya. Oke, jadi imbasnya akan mengakibatkan gitu ya, untuk nilai Pi coin itu semakin tinggi, dan tinggi sekali tentunya. Orang semakin gampang mengambil keputusan dalam perusahaan, dalam dunia arsitektur, akuntansi, perbankan akan sangat bergantung dengan Pi Network. Maka itu China antusias akan Pi Network. Mereka sadar betul nilai perusahaan Pi Network sangat kaya raya, yaitu jumlah komunitas yang sangat besar, dan ketergantungan dunia akan Pi Network akan semakin tinggi. Dan perubahan akan berlomba-lomba berinvestasi di Pi Network ya. Oke, jadi kita kalau melihat dari China ini ya, memang dia selalu tidak ketinggalan. Kalau ada hal-hal yang sangat menguntungkan, itu dia selalu langsung cepat responnya ya, langsung bergabung ke dalam hal tersebut ya, atau ke dalam perusahaan atau proyek tersebut.
Seperti halnya di Pi Network, inilah yang mungkin membuat mereka sangat menarik, sangat tertarik dan sangat antusias ya untuk mempertahankan, untuk memperluas ya pengguna Pi Network ini di China. Karena Pi Network memiliki blockchain-nya sendiri yaitu Web3 gitu ya. Dan kita lanjutkan, ketika kita lihat di Brainstorm Pi Browser, kita menemukan bahwa akan banyak fasilitas perbankan, uang digital, online shop, GrabFood, sampai koneksi ke KTP kita. Hal ini karena kemudahan akses, cepat dan sangat aman, dan semua orang akan lebih mudah berkomunikasi dengan dunia virtual secara 3 dimensi. Ya, dunia digital gitu ya, metaverse tentunya. Inilah rahasia terbesar di Pi Network yang banyak orang belum sadari, bahwa nilai koin Pi yang kita pegang sangat-sangat tinggi nilainya, sampai-sampai kata orang China di daratan Tiongkok 314.159 US dollar ya, atau kurs rupiahnya 4,7 miliar ya, 4,7 miliar adalah harga sayur gitu ya. Jika kita memahami dari apa yang saya ulas di atas, walaupun tanpa data ekonomi, bisa kita membayangkan jika seluruh aktivitas internet di dunia numpang duduk di blockchain Pi Network. Wow. Dan kita lanjutkan ke sesi ketiganya di sini. Seberapa besar nilai yang akan dihasilkan oleh Pi Network belum ada data analisis. Namun cukup kita bayangkan bahwa koin Pi nyata buat kita kaya. Mungkin ini yang bisa saya bagikan karena cukup panjang sebenarnya menjelaskan mengapa koin Pi itu sangat mahal. Tapi saya rasa ini bisa buat kita melek bahwa koin Pi benar-benar nyata besar manfaatnya buat kita dan anak cucu kita sebagai generasi penerus. Jadi jaga koin Pi masing-masing, jaga perasa sandi, tulis dengan laminating, simpan di tempat surat berharga seperti halnya kita menyimpan ijazah ya. Jadi harus benar-benar hati-hati lah, maksudnya begitu ya. Dan nggak klik tepat waktu ya. Dan ngeklik, bukan nggak ngeklik. Maksudnya jangan lupa mengklik mining ya, mengklik icon petir tepat waktu gitu ya. Hingga saat ini pihak Pi Network menjalankan fase mainnet tertutup kepada member atau pengguna aplikasi. Belum ada rilis perdagangan dan transaksi Pi keluar sebelum open mainnet ya. Oke, jadi di mainnet tertutup ini ya masih masih belum benar-benar banyak menarik perusahaan ya. Tetapi perusahaan-perusahaan besar itu memang sudah melirik Pi Network dan menunggu open mainnet jaringan Pi ini ya. Jadi kalau nanti setelah open mainnet akan semakin banyak ya perusahaan-perusahaan seperti yang dijelaskan tadi yang sudah saya bacakan, yang menggunakan blocks, maksudnya yang menggunakan blockchain-nya jaringan Pi gitu ya, dan akan membayar kepada pihak Pi Network. Itulah yang akan membuat nilai Pi ini semakin tinggi dan semakin tinggi tentunya. Bahkan orang China sendiri percaya ya dalam perhitungan mereka ke depan, sebenarnya Pi untuk nilai 1 Pi sama dengan 314.159 US dollar tersebut itu adalah nilai yang masih sangat rendah. Ya, nilai Pi bahkan bisa melebihi dari nilai GCP yang sudah kita patok sekarang ini ya. Tetapi ya kita lihatlah ke depannya ya. Intinya kita dukung aja ya untuk apa yang disepakati oleh China tentunya. China kan memang negara yang teknologinya sudah semakin maju. Tentu kalau dalam perhitungan matematika ya terkait dengan Pi coin ini ya, mereka memang sudah mempelajari secara mendalam gitu ya. Dan dari pelajaran mereka tersebutlah menghasilkan nilai yang menurut mereka ya tentu sesuai dan nyambung dengan koin Pi atau proyek Pi Network ini ya. Ya intinya kita lihat sajalah untuk kedepannya ya. Semoga nilai Pi akan benar-benar sangat menjulang tinggi. Amin ya robbal alamin.
Oke, mungkin sekian dulu untuk informasi kita. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.